Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 181-185 apakah itu siang? Ketika Yolanda Lee melihat adegan ini, dia tersenyum, apakah kamu di sini untuk bertanya tentang pertunjukan sebentar lagi? Ngomong-ngomong, aku khawatir. Saya bukan seorang selebriti, jadi mengapa saya harus tampil di acara apapun? Direktur Yin bersikap konyol, termasuk saya. Benar-benar, Sania Dingeli menghiburnya, semua orang tahu kamu bukan artis, jadi mereka akan mengerti. Ini bukanlah sesuatu yang sulit. Hanya saja dengan kami membuka acaranya, para artis acara pencarian bakat akan heboh. Ketika mereka melihat pelatih mereka gugup dan mengerahkan seluruh upaya mereka di atas panggung, mereka akan memiliki lebih banyak keberanian. Ini juga salah satu yang menarik. Yolanda Lee mengangguk setuju. Itu benar. Tidak perlu menyembunyikan alasan saya memilih untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini. Saya telah menghabiskan banyak uang untuk memilih beberapa talenta dan menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Yolanda Lee tersenyum mencela diri sendiri dan melanjutkan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada banyak pertunjukan bakat. Saya memilih untuk percaya pada Direktur Yin karena saya menyukai ide-idenya yang licik. Mereka luar biasa dan juga sangat energik. Berbeda dengan acara lainnya yang berlatih beberapa kali dan tetap harus berakting seolah-olah mendapat kejutan yang menyenangkan. Saya tidak memiliki kemampuan akting seperti itu. Sania Dingeli juga merasa geli. Saudari Lee, kamu sangat cepat mengucapkan kata-katamu. Anda mengatakan yang sebenarnya. Saya berpartisipasi dalam program ini karena ide Direktur Yin sangat kreatif. Dia muda dan energik. Program yang dibuatnya juga akan luar biasa. Tirsha Chen pura-pura tidak peduli dan mendengarkan dari samping. Awalnya, dia ingin menguping program yang akan dilakukan Sania Dingeli sebentar lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah berbicara lama dengan Yolanda Lee, Sania Dingeli masih tidak langsung pada intinya, dan Tirsha Chen tidak ingin menyela dan bertanya tentang topik tersebut dengan gegabah. Dia hanya bisa duduk di sana dengan gelisah dan menunggu rekaman dimulai dengan tidak sabar. Tirsha Chen memutar matanya. Menyebalkan sekali. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan tinggal di ruang tunggu lebih lama, dia akan duduk di sana dan mendengarkan percakapan munafik kedua orang itu, mengisolasinya. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sana bahkan 1 menit pun. Sania Dingeli dan Yolanda Lee tidak berpikir demikian. Keduanya rukun. Cukup menarik untuk berbicara dan melihat susunan adegannya. Seorang staf datang untuk mengantarkan air kepada 3 orang yang sudah tiba di lokasi kejadian. Setelah dengan sopan meletakkan air di atas meja, dia berkata, "Guru, mohon tunggu sebentar." Dia menghibur mereka, 2 guru laki-laki lainnya hampir selesai. Perekaman akan segera dimulai. Harap bersabar. Sania Dingeli dan Yolanda Lee juga mengangguk mengerti. Seluruh tubuh Tirsha Chen dipenuhi rasa jengkel. Dia mengambil botol air dan meminum beberapa suap seolah sedang melampiaskannya. Yolanda Lee bercanda. Anak muda zaman sekarang semua ingin tampil menarik, apapun jenis kelaminnya. Saya memiliki banyak anak laki-laki di bawah saya, dan mereka memiliki riasan lebih banyak daripada saya. Sebagai seorang artis, mereka harus memperhatikan image mereka. Sania Dingeli juga tersenyum kooperatif. Tirsha Chen mendengus dingin, saya kira tidak. Ketika laki-laki merias wajah, mereka bukanlah laki-laki atau perempuan. Ini sangat menakutkan. Mereka tidak memiliki kejantanan apapun dan bahkan membuat kita menunggu mereka. Mereka tidak sopan. Yolanda Lee masih tersenyum. Nona Chen, kamu tidak bisa hanya fokus pada kecantikanmu. Agar terlihat bagus di depan kamera, artis mana yang bisa naik panggung tanpa riasan? Hal ini akan menimbulkan rasa tidak hormat kepada penonton. Kami datang lebih awal. Bukankah lebih baik jika ngobrol? Saat Yolanda Lee berbicara, headset anggota staf yang datang untuk mengantarkan air mengeluarkan suara. Anggota staf menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh sedikit ke samping, dia memegang headset dan berkata, apa yang hilang? Bukankah aku memintamu untuk menyimpannya pagi ini? Bukankah aku menitipkannya pada Lisa? Dia pergi membeli daun teh untuk Presiden Yin untuk menjamu Presiden Sword. Di mana kita bisa menemukan orang-orangnya sekarang? Anggota staf itu berantakan. Dia buru-buru mengemasi barang-barangnya dan meminta maaf kepada Sania Dingeli dan 2 lainnya. Maaf, guru. Mohon tunggu sebentar. Saya perlu mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Hei, tunggu sebentar. Tirsha Chen memanggil anggota staf.
Anggota staf itu berbalik dengan ragu-ragu. Guru Chen, apakah ada hal lain? Wajah Tirsha Chen dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit kegembiraan. Saya rasa saya baru saja mendengar Anda menyebut Presiden Sword. Presiden Sword yang mana? Anggota staf tidak mengerti dan menjawab dengan bingung, itu adalah teman baik Presiden Yin, Presiden Sword dari grup Siang. Semangat Tirsha Chen segera bangkit. Direktur grup Siang, Siang. Dia di sini juga. Anggota staf itu mengangguk dan menjelaskan, ya, Direktur Sword dan bos kami adalah teman. Kami telah berinvestasi cukup banyak dalam pertunjukan ini. Dia di sini untuk menonton rekamannya. Wajah Tirsha Chen penuh kegembiraan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu dapat kembali bekerja. Anggota staf pergi dengan cepat. Bab 182. Daging Cengtong. Tirsha Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tidak ada orang lain di sisinya untuk diajak bicara, jadi dia tidak peduli dengan kecanggungan tadi dan mendekati Yolanda Li. Dia berkata dengan suara rendah, dia datang. Saudari Li, kamu harusnya tahu Siang. Kemudian, dia memandang Sania Dingeli dengan tatapan penuh arti dan menyelidik. Saudari Sania, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Sania Dingeli tidak mengerti mengapa Tirsha Chen begitu gelisah. Namun, setelah dipikir-pikir, pasti ada bos besar yang kuat yang membuat Tirsha Chen terlihat begitu misterius. Namun, dia tidak memiliki kesan apapun. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Yolanda Li bereaksi sangat cepat. Sebagai seorang manajer, dia secara alami memahami investasi bisnis dan mengetahui orang mana yang tidak boleh dia sakiti. Henry Sword yang disebutkan oleh Tirsha Chen ini termasuk dalam peringkat beberapa orang teratas yang tidak mampu dia sakiti. Dalam hal kekuatan, Henry Sword harus menjadi orang nomor satu yang tidak mampu dia sakiti. Untungnya, Henry Sword belum pernah berkecimpung dalam industri hiburan, sehingga ia tidak terlalu dikenal oleh orang-orang di industri tersebut. Yolanda Li berkata perlahan, saya pernah mendengar tentang Henry Sword. Mereka mengatakan bahwa dia masih muda dan ceroboh, bahwa dia luar biasa, dan bahwa dia adalah seorang jenius bisnis yang langka. Namun, tidak pernah ada rumor apapun di industri ini. Saya tidak menyangka dia berteman baik dengan Presiden Yin. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar hal ini. Karena hubungan inilah dia berinvestasi dalam pertunjukan itu. Tirsha Chen menimpali dengan penuh semangat, benar. Itu adalah perusahaan Siang. Itu berada pada level dewa. Dia tidak pernah ada hubungannya dengan industri hiburan, tapi kali ini dia ada di sini secara langsung. Senyuman Tirsha Chen penuh emosi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin melihat seperti apa rupa Sword ini. Semua orang bilang dia muda dan menjanjikan, jadi dia pasti orang yang tampan. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan menggoda Sania Dingeli, saudari Sania, kamu bahkan tidak kenal Siang. Anda sudah lama berada dalam lingkaran, seharusnya tidak demikian. Saya tidak meremehkan senior, tetapi ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui hanya karena Anda sudah lama berkecimpung di industri ini. Tirsha Chen tampak sombong, seolah dia tahu betapa hebatnya Henry Sword. Sania Dingeli tertawa dan bertanya, oh, apakah ini Sword si biksu Tang? Bisakah dia membuat orang hidup selamanya? Kalau tidak, mengapa Nona Chen terlihat seperti seekor rubah betina yang mencium aroma daging? Ekspresi Tirsha Chen berubah, dan dia menatap Sania Dingeli. Sania Dingeli memutar matanya sedikit tapi masih berkata dengan dingin sambil tersenyum, Nona Chen, kamu sangat bahagia. Mereka yang belum mengetahuinya akan mengira Anda dan Sword memiliki hubungan yang baik. Siapa yang mengira kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupanya? Tirsha Chen sangat marah hingga dia linglung. Saudari Sania, mari kita ngobrol baik-baik. Mengapa kamu memarahiku? Aku mungkin telah menyinggungmu, tapi kamu seharusnya tidak menyerangku seperti itu, kan? Ekspresi Sania Dingeli menjadi dingin. Siapa yang dengan sengaja memprovokasi saya? Saya menyarankan Nona Chen untuk tidak banyak bicara. Jangan biarkan orang lain mendengar bahwa Anda begitu mengkhawatirkan seorang bos besar. Jangan berpikir bahwa selebriti wanita adalah orang-orang dangkal yang hanya peduli pada uang. Sania Dingeli sama sekali tidak sopan. Provokasi verbal Tirsha Chen yang berulang-ulang telah lama menguras kesabaran Sania Dingeli. Dia mencoba menyelidiki apakah Sania Dingeli mengenal Sword atau tidak. Dia mencoba mengorek privasi Sania Dingeli. Dia ingin melihat apakah Sania Dingeli tahu tentang pengusaha kaya di belakang mereka. Apakah dia menggunakan aturan tak terucapkan untuk mencapai puncak. Mendengar bantahan Sania Dingeli,
Tirsha Chen menggunakan kata-kata yang sebelumnya digunakan Sania Dingeli untuk mengejek Tirsha Chen karena tidak tahu bagaimana menghormati seniornya untuk mengejek Sania Dingeli. Seolah-olah dia fasih dalam hal-hal dunia dan mempelajari semua jenis informasi tentang industri ini lebih baik daripada Sania Dingeli. Sania Dingeli hanya merasa otak Tirsha Chen sepertinya telah digali oleh seseorang. Bagaimana mungkin ada wanita bodoh yang tidak memiliki pandangan hidup yang baik? Belum lagi betapa menakjubkannya Siang, bahkan jika Tirsha Chen berhubungan baik dengannya dan memperoleh keuntungan apapun, Sania Dingeli tidak akan iri. Beberapa orang memilih jalan tertentu yang tidak ingin dikomentari oleh Sania Dingeli, tetapi itu bukanlah jalan yang ingin dia ambil. Terlebih lagi, Tirsha Chen hanya mendengar perbuatan Sword dan tidak mengenalnya. Apa yang bisa dibanggakan? Sania Dingeli benar-benar tidak dapat memahami alur pemikiran Tirsha Chen. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tirsha Chen juga memutar matanya. Dia marah di dalam hatinya. Seperti ini lagi. Mengapa Sania Dingeli selalu bisa bertindak seolah-olah dia tinggi dan perkasa? Apa malunya jika dia mengaku ingin mengenal orang kaya dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik? Di lingkaran ini, siapa yang tidak memanjat seperti ini? Mengapa dia, Sania Dingeli, meremehkan orang lain? Tirsha Chen diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menunggu dan melihat. Ia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk mengikuti program ini. Meskipun ada selingan kecil dan orang yang menyebalkan seperti Sania Dingeli bersaing dengannya saat itu juga, itu tidak akan menghalangi penampilannya yang luar biasa di atas panggung. Mungkin, dia bahkan bisa mendapatkan sisi baik dari Henry Sword. Jika dia bisa mengenal seseorang setingkat Henry Sword, dia akan tertawa terbahak-bahak bahkan dalam mimpinya. Bab 183. Pikiran. Tirsha Chen dengan bangga berpikir bahwa Sania Dingeli dapat digunakan sebagai pelapis untuknya. Dia bisa membiarkan Sania Dingeli berpura-pura menyendiri dan melihat berapa lama dia bisa bertindak. Pada saat itu, ketika dia melihat bahwa dia telah memenangkan hati Siang, Sania Dingeli akan tercengang. Pada saat itu, tidak ada lagi yang memanggilnya Sania Dingeli kecil. Ketenarannya akan menyebar ke seluruh negeri. Ini akan menjadi sangat populer sehingga semua orang akan melupakan Sania Dingeli. Ini juga saatnya bagi Sania Dingeli untuk bersikap lebih sopan. Dia harus berterima kasih kepada Sania Dingeli karena telah masuk ke dalam perangkap. Jika dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat, dia tidak akan bisa menemukan lawan yang cocok untuk melengkapi keunggulannya. Dia tidak pandai berakting, tetapi ketika tampil di atas panggung, Sania Dingeli adalah seorang amatir. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia? Meskipun dia memulai karirnya dengan nama Sania Dingeli kecil, jika Sword mengetahui bahwa dia lebih muda dan lebih cantik dari Sania Dingeli, bukankah itu akan menjadi peluang besar? Sejak Tirsha Chen sukses debut, dia tidak suka orang lain memanggilnya Sania Dingeli kecil lagi. Namun, tidak pernah ada momen di mana Tirsha Chen merasa senang dia mendapatkan gelar ini. Karena selama gelar ini ada, dia dan Sania Dingeli akan dibandingkan. Sebaliknya, bukankah akan ada lebih banyak pujian untuknya? Dua mentor laki-laki lainnya tiba tepat ketika Tirsha Chen sedang menghitung dalam hatinya. Keduanya masih sangat muda. Salah satunya mengenakan setelan jas dan merupakan Simen Chen yang debut sebagai penyanyi. Yang lainnya adalah artis hip-hop baru bernama Yander Su. Dia berpakaian sangat modis, dan ekspresinya sangat bagus, sikapnya yang arogan sangat kontras dengan Simen Chen, yang tenang dan lembut di sampingnya. Gaya kedua pelatih pria ini sangat berbeda dan mewakili dua genre musik yang berbeda. Simen Chen bergegas sambil tersenyum dan menyapa Sania Dingeli dan dua lainnya. Dia membungkuk sedikit untuk berjabat tangan dengan mereka dan terus berbasa-basi. Sania Dingeli dan Yolanda Lee dengan lembut berjabat tangan satu demi satu dan membalas salam dengan senyuman. Tirsha Chen juga mengubah sikapnya dari sebelumnya, seolah-olah bukan dia yang mengatakan bahwa kedua pelatih pria itu bukanlah pria atau wanita, dan tidak memiliki sikap yang sopan. Dia mengangkat tangannya sambil tersenyum dan dengan kuat memegang tangan Simen Chen. Dia mengedipkan matanya seolah dia berusaha bersikap patuh. Halo, Simen Chen. Saya sudah lama ingin bekerja sama dengan Anda. Anda tampan. Setelah Tirsha Chen menyapanya, dia memegang tangan Simen Chen lama sekali tanpa melepaskannya. Simen Chen tertegun sejenak. Untungnya, dia dengan cepat bereaksi dan menjawab dengan senyuman yang lebih antusias, "Saudari Tong, kamu terlalu sopan. Aku selalu mengagumimu." Saat dia mengatakan itu, dia menarik tangannya kembali dengan paksa dan terus berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya.
Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan pada dirinya. Tirsha Chen tidak terlalu senang. Dia mencibir bibirnya seolah dia bertingkah lucu. Kenapa kamu memanggilku kakak Tong? Anda sudah menyebut saya tua. Simen Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan langsung ke tempat duduknya dan duduk. Ketika Tirsha Chen melihat bahwa Simen Chen tidak memperhatikannya, dia menatapnya dengan kesal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa bersikap acuh tak acuh padanya? Yander Su dibiarkan berdiri di tempat yang sama. Dia mungkin belum pernah berpartisipasi dalam banyak pertunjukan sebelumnya, jadi dia terlihat canggung. Meski terlihat sangat arogan, dia juga sangat sopan. Dia dengan sopan menyapa Sania Dingeli dan Yolanda Li tetapi tidak mengatakan apapun. Dia kelihatannya tidak pandai bersosialisasi, dan ada semacam kontras antara dirinya dan dirinya yang masih muda. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Yander Su adalah anak laki-laki yang lugas meskipun penampilannya luar biasa. Yander Su memanggil mereka dengan bingung, "Halo, guru." Sania Dingeli tersenyum menanggapi sapaan Yander Su, dan ekspresinya menjadi lebih lembut. Sania Dingeli memiliki kesan padanya. Meskipun Sania Dingeli biasanya tidak bersentuhan dengan musik rap, dia pernah mendengar bahwa Yander Su menulis lagu untuk beberapa pahlawan lama. Melodinya mengejutkan, dan liriknya menusuk hati, menggambarkan periode sejarah dari sudut pandang baru yang membuat hidung Sania Dingeli sakit. Ini adalah pertama kalinya dia tergerak dari lubuk hatinya oleh nyanyian lagu rap yang penuh semangat. Bakat musik semacam ini jarang terjadi, dan itu adalah lagu yang hanya bisa ditulis oleh orang dengan hati yang murni. Dia menggunakan cara bernyanyi yang lebih ritmis dan merangsang, dan efeknya sempurna. Setelah mendengarkannya, selain tergerak, darahnya mendidih. Oleh karena itu, kesan pertama Sania Dingeli terhadap Yander Su sangat bagus. Dia bahkan menatapnya beberapa kali karena penasaran, ingin melihat orang seperti apa yang bisa menulis lagu seperti itu. Dia tidak menyangka dia begitu muda. Dia luar biasa. Yander Su sepertinya merasakan tatapan Sania Dingeli. Dia memiringkan kepalanya dengan tidak nyaman dan diam-diam menyapa Tirsha Chen lagi. Sikap Tirsha Chen berubah drastis. Dia memandang Yander Su dengan sedikit jijik dan mengangguk acuh tak acuh sebagai salam. Bab 184. Tidak selaras. Dari sudut pandang Tirsha Chen, orang-orang yang berpakaian aneh semuanya berusaha menarik perhatian. Mereka begitu kekanak-kanakan sehingga mereka ingin mati dan hidup di dunia mereka. Selain itu, dikatakan bahwa para rapper memiliki temperamen yang buruk dan berhenti bersekolah lebih awal untuk belajar menjadi buruk. Lihatlah bagaimana Yander Su ini berpakaian berantakan. Dia pikir dia tampan. Tirsha Chen tidak menganggap serius Yander Su. Dia merasa Simen Chen masih yang terbaik. Dia lembut dan tampan, dan lagu-lagunya sangat bagus. Ada banyak lagunya di playlistnya. Sudah takdir dia bisa berada di program yang sama dengan Simen Chen. Dia harus menyarankan agar tim program membiarkan dia dan Simen Chen lebih banyak berkolaborasi di atas panggung. Itu disebut pria tampan dan wanita cantik. Ini akan lebih menarik, dan penonton akan senang menontonnya. Direktur eksekutif kemudian naik ke panggung dan mengatur mikrofon. Dia membungkuk dengan sopan dan berkata, "Halo semuanya. Saya adalah direktur eksekutif program ini. Nama keluarga saya adalah Matahari. Terima kasih atas dukungan besar dari kelima guru tersebut. Perekaman akan segera dimulai secara resmi. Bolehkah saya tahu guru mana yang akan naik panggung terlebih dahulu?" Tirsha Chen berdiri perlahan dan berkata dengan sikap tenang, "Biarkan aku yang melakukannya." Urutan naik panggung sudah diputuskan. Untuk bersikap sopan, sutradara Sun bertanya lagi di depan umum. Sania Dingeli dan yang lainnya mengerti. Mereka tidak keberatan. Direktur Sun mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Tirsha Chen mengangguk pada yang lain dengan bangga dan berjalan ke belakang panggung untuk bersiap-siap. Sebelum dia pergi, dia bahkan melihat ke arah Sania Dingeli dengan ekspresi sedikit provokatif di wajahnya. Dia tampak sangat percaya diri. Ketika Sania Dingeli melihat senyum penuh arti Tirsha Chen, dia tahu bahwa Tirsha Chen lah yang meminta menjadi orang pertama yang naik ke panggung. Dia mungkin merasa dia punya rencana dan ingin memimpin dan mendapat tepuk tangan. Sania Dingeli sedikit mengerutkan sudut bibirnya dan tidak memberikan respon. Tirsha Chen mungkin memiliki kekuatan, tapi itu tidak sampai membuat orang terpesona. Sania Dingeli mengetahui hal ini di dalam hatinya. Jika dia ingin tampil di atas panggung, biarkan dia melakukannya. Sania Dingeli tidak memiliki kesabaran dalam memainkan permainan sanjungan dan cemoohan terhadap Tirsha Chen.
Tampaknya Tirsha Chen sudah memperlakukannya sebagai pesaing, dan Sania Dingley tidak mau mempedulikannya. Setelah beberapa persiapan, Tirsha Chen berjalan ke atas panggung. Musik mulai diputar. Semua orang yang hadir sedikit terkejut, tapi mereka segera mengerti. Tirsha Chen telah memilih lagu paling menantang di albumnya. Namun, karena tingkat kesulitannya yang tinggi dan melodi yang kuat, lagu ini juga menjadi lagu yang paling populer. Masuk akal bagi Tirsha Chen untuk memilih lagu ini, tapi itu terlalu sulit, mereka tidak menyangka Tirsha Chen berani menyanyikan versi live. Staf yang hadir semuanya tertarik dan memandang Tirsha Chen di atas panggung dengan penuh harap. Semuanya berjalan lancar saat Tirsha Chen membuka mulutnya. Lagi pula, dia juga debut di sebuah pertunjukan bakat. Suara Tirsha Chen merdu, diiringi melodi yang indah dan ringan. Rasanya juga cukup enak di telinga. Mata Tirsha Chen melengkung, dan dia tersenyum manis ke arah kamera. Dia mengambil ujung gaunnya yang tebal dan berjalan di atas panggung seperti seorang putri. Namun lambat laun, musik menjadi semakin keras, dan suasana menjadi semakin intens. Semua orang menunggu suara tinggi Tirsha Chen menampilkan bagian refrainnya dengan sempurna. Tirsha Chen menarik napas dalam-dalam, namun nada suaranya berubah di tengah lagu. Hati semua orang berdebar-debar, tetapi mereka mengikuti suara Tirsha Chen dan kembali ke tempat mereka berada. Reaksi Tirsha Chen cepat, jadi dia menyesuaikannya tepat waktu. Dia mengubah nada tinggi menjadi nada standar, sehingga dia bisa dianggap telah melakukan kesalahan. Nada tinggi pertama gagal, dan keseluruhan lagu menjadi datar. Kepanikan melintas di mata Tirsha Chen, tapi tak lama kemudian, klimaks kedua pun tiba. Tirsha Chen takut. Dengan kegagalan pertama, ketika Tirsha Chen ingin mencoba nada tinggi lagi, suaranya menjadi semakin kencang dan mulai tidak selaras. Semakin keras Tirsha Chen berusaha, dia menjadi semakin gugup. Lagunya berantakan, dan dia membuat beberapa kesalahan yang jelas terlihat. Nada tinggi yang paling menarik perhatian semuanya gagal. Dapat dianggap bahwa Tirsha Chen baru saja selesai menyanyikan lagu tersebut, dan tidak ada yang menonjol sama sekali. Kamera menyapu 4 orang di bawah panggung. Ekspresi Sania Dingley tidak berubah, dia juga tidak bermaksud mengejek Tirsha Chen. Dia masih tersenyum tipis dan bertepuk tangan dengan sopan. Yolanda Lee bijaksana. Dia berkomentar dengan sangat baik, suara Tirsha Chen sangat bagus. Keterampilan menyanyi sama sekali tidak disebutkan. Namun, ketika kamera beralih ke Simen Chen, dia memasang ekspresi parah. Dia bahkan sedikit mengernyit. Baru setelah dia memperhatikan kamera, Simen Chen segera mengubah kata-katanya, dia tersenyum dan berkata, sungguh indah. Sangat menyenangkan untuk didengarkan. Meski perubahan ekspresinya hanya sesaat, namun tetap terlihat. Bagaimanapun, Simen Chen sendiri adalah seorang musisi. Dia lebih sensitif terhadap lagu dan memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Sudah sangat terhormat baginya untuk bisa mengucapkan beberapa kata pujian yang bertentangan dengan hati nuraninya. Bab 185. Tanpa pengulangan. Yander Su tampak putus asa. Dengan wajah dingin, dia tanpa ekspresi bertepuk tangan 2 kali lalu berhenti. Dia tidak peduli dengan kameranya. Siapapun tahu bahwa dia tidak tertarik dengan penampilan Tirsha Chen. Kemudian, kamera dipindahkan ke Sania Dingley, yang berlangsung lama. Tim sutradara sangat tajam. Sebelum rekaman resmi, mereka telah memperhatikan suasana halus antara Sania Dingley dan Tirsha Chen. Lagi pula, banyak anggota staf yang sudah melihat episode pendek itu di pintu ruang ganti. Terlebih lagi, Tirsha Chen selalu dikenal sebagai Sania Dingley kecil. Meski keduanya berada di bidang yang berbeda, namun saat bertemu di variety show yang sama kali ini, pasti ada percikan api. Bahkan jika tidak ada percikan api, tim sutradara masih akan memikirkan cara untuk menemukan beberapa materi. Meskipun Sania Dingley telah setuju dengan Hudson Yin untuk tidak menerima penyuntingan jahat, tipu muslihat semacam itu masih dapat dilakukan. Tim sutradara mengetahui batasannya dan dapat merekamnya dengan jujur. Mengenai apakah ada dendam antara Sania Dingley dan Tirsha Chen, penonton harus menebaknya sendiri. Sania Dingley memperhatikan kamera, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia hanya tersenyum tipis. Dia sopan tetapi tidak antusias, seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan biasa. Dia tidak menyombongkan diri atau memiliki ekspresi yang berarti, dia tidak sengaja mendukung pertunjukan tersebut. Lengkungan bibirnya selalu terlihat samar-samar, dan sepertinya tidak ada perubahan apapun pada suasana hatinya. Tim sutradara tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan,
Jadi mereka hanya bisa memalingkan kamera karena kecewa dan membidik Tirsha Chen lagi. Saat ini, Tirsha Chen baru saja selesai menyanyikan sebuah lagu. Dia terengah-engah, dan ekspresinya mengerikan. Dia berdiri di atas panggung, merajuk. Pembawa acara naik ke panggung tepat pada waktunya untuk meredakan suasana. Terima kasih, Guru Tirsha Chen, karena telah membawakan kami pertunjukan. Lagu ini indah. Saya harap semua orang dapat mendukung lagu guru kami Tirsha Chen. Ini sulit bagimu. Ayo turun ke panggung untuk menikmati penampilan guru-guru lainnya. Tanpa diduga, Tirsha Chen mengerutkan kening. Dia memegang lubang suara dan berkata, tidak, ayo kita lakukan lagi. Efek suara dari lubang suara saat ini tidak bagus. Aku akan merekamnya ulang. Pembawa acara berdiri di atas panggung dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Juru kamera menghentikan apa yang dia lakukan, dan studio rekaman menjadi sunyi senyap. Direktur Sun keluar dan berkata, Guru Chen, yang kami inginkan adalah pertunjukan satu kali seperti ini, jadi latihannya pun telah dibatalkan. Anda tidak perlu khawatir. Ini sangat realistis, dan penonton akan menyukainya. Tirsha Chen bertanya dengan tidak sabar, saya tidak menyukainya. Saya sudah bilang ada yang salah dengan headset yang disiapkan tim program Anda. Apa salahnya aku melakukannya lagi? Direktur Sun terkekeh, tapi dia tidak terburu-buru. Namun, dia tetap bersikeras, kami memiliki pengaturan rekaman. Guru dan kontestan lainnya masih menunggu untuk naik ke panggung. Guru Chen, lebih baik ikuti aturan kami. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk tampil. Direktur Sun melihat ke mesin yang menghadap para kontestan di ruang tunggu. Sutradara Sun mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, di masa depan, semua kontestan, tidak peduli berapa kali kalian berlatih di luar panggung, kalian hanya akan memiliki satu kesempatan untuk tampil di atas panggung. Kegagalan atau keberhasilan merupakan permasalahan sulit yang harus Anda atasi. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Nilai inilah yang ingin kami sampaikan di atas panggung. Kami berharap para pendatang baru dapat menghargai panggung dan memberikan gambaran yang paling realistis kepada penonton. Kemudian, dia berkata kepada Tirsha Chen, Guru Chen, Anda harus memberi contoh. Jika tidak, para kontestan akan mengira mereka beruntung. Semua orang pasti ingin datang lagi. Program kami kemudian akan direkam hingga tahun depan. Silakan tinggalkan panggung. Kata-kata Direktur Sun bisa dikatakan tanpa ampun. Ia bahkan menggunakan nasihatnya untuk mengintimidasi para kontestan di ruangan yang sedang menonton penampilan pelatih. Aturan tetaplah aturan. Bahkan pelatih pun tidak berhak menguasai panggung dan menyita waktu orang lain. Panggungnya sakral dan khusyuk, dan setiap orang memiliki kesempatan yang adil. Meskipun variety show ini merupakan program observasi dan pelatihan yang membuat penonton melihat latihan biasa, penampilan terakhirnya mewakili hasilnya. Hanya dalam waktu singkat di atas panggung, siapapun yang dapat mengontrol latar dapat terbang ke langit. Kesuksesan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Dengan aturan seperti itu, penampilan panggung menjadi sangat berharga sehingga para kontestan akan bekerja keras dalam latihan sehari-hari mereka untuk menyediakan lebih banyak materi berdarah panas untuk rekaman tersebut. Tim sutradara bisa dikatakan beritikat baik.